Baik teman-teman, selamat datang kembali di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan wacana atau familiarnya kita mengenal dengan istilah karangan. Wacana atau karangan, apa itu wacana atau karangan? Berbicara mengenai wacana atau karangan, ini kita berbicara tentang kumpulan paragraf, di mana paragraf-paragraf yang dibuat tersusun dan terbentuk dalam wacana. Menurut Webster, wacana bisa dikatakan sebagai komunikasi kata-kata. Artinya kata-kata yang diungkapkan. Wacana bisa berupa dalam pokok yang dibicarakan. Otomatis bisa disampaikan atau dikatakan sebagai komunikasi kata-kata. Kemudian, ekspresi gagasan. Melalui wacana juga kita dapat mengekspresikan gagasan kita. Kemudian wacana bisa dalam berbentuk risalah, tulis, ceramah, dan sebagainya. Di mana teman-teman? Di awal pertemuan sudah saya sampaikan kedudukan terkait mengenai kedudukan dalam bahasa Indonesia ya. Struktur dalam bahasa Indonesia. Yang dimana yang terkecil itu adalah fonem, morfem, kata, frase, klase, hingga akhirnya ketemu dengan kalimat, kumpulan kalimat ini ketemu dengan paragraf, paragraf ketemu dengan wacana. Kumpulan paragraf ini disebut dengan wacana. Wacana dapat dikatakan sebagai karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan. Jadi karya tulis ada karya seseorang dalam mengungkapkan gagasan. Dan disampaikan atau menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan terkait mengenai struktur wacana atau karangan ini. Di mana struktur wacana ini bisa berupa dari fakta. Ya, dari fakta atau kejadian-kejadian kita bisa kita buatkan informasi, bisa kita sampaikan kepada pendengar atau pembaca. Wacana atau karangan ini juga berisi penjelasan terkait suatu hal, di mana penjelasan-penjelasan ini mengenai suatu variabel tertentu yang dijelaskan masing satu persatu. Kemudian wacana atau karangan ini juga bisa dalam bentuk analisis. Misalnya kita berbicara mengenai analisis suatu hal yang kemudian dijadikan sebuah informasi kemudian disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Nah, ini menurut Hood 1976. Ciri-ciri wacana itu ada tautan, memiliki tautan, runtut bahasanya, memiliki tujuan, dikhususkan untuk khalayak, untuk maklumat, adanya sebuah maklumat, kemudian menceritakan atau menjelaskan suatu keadaan yang terjadi. Kemudian, sebelum teman-teman membuat wacana atau karangan itu, alangkah lebih baiknya teman-teman diminta membuat kerangka karangan terlebih dahulu. Apa, mengapa, kenapa harus ada kerangka karangan agar mendapatkan wacana yang baik. Maka sebelum memulai, lebih baik penulis membuat kerangka karangan terlebih dahulu agar wacana sistematis dan teratur. Maka langkahnya pertama adalah tentukan topiknya dulu. Kemudian rumuskan tema, susun kerangka karangannya, rencana apa yang mau ditulis, kemudian kembangkan. Berarti mengembangkan kerangka karangan. Nah, teman-teman, ini bisa dimulai dari beberapa hal. Kita ambil contoh di sini. Misalnya, kita ingin menulis tentang artikel atau wacana terkait mengenai kesehatan. Misalnya, saya mengambil contoh di sini adalah judulnya bahaya merokok. Nah, teman-teman, lebih baik kita menulis terlebih dahulu kerangkanya. Apa saja yang ingin kita bicarakan. Misalnya, mengapa rokok itu berbahaya, kandungan rokoknya, kemudian penyakit yang timbulnya apa saja, kemudian cara berhentinya, gitu, seperti itu. Ini sama halnya seperti yang saya berikan contoh di materi paragraf ya.
terkait mengenai banjir tadi yang sudah saya jelaskan itu. Nah, ini kita ambil di sini misalnya ke tema kesehatan. Nah, teman-teman bisa buat eh, wacana melalui kerangka yang sudah dibuat seperti ini. Jadi ini teman-teman adalah contoh kerangkanya ya teman-teman. Kemudian kerangka karangan tersebut yang sudah dibuat silakan teman-teman tuliskan dalam berbagai macam karangan atau dalam berbagai macam jenis wacana. Misalnya ada karangan narasi yang dikenal dengan istilahnya adalah karangan beruntut atau sesuai kronologis. Ada karangan argumentasi yang dinilai sebagai karangan pendapat. Eksposisi, karangan yang menjabarkan informasi. Persuasi, karangan yang mengajak pembaca. Deskripsi, karangan yang menggambarkan suatu hal. Kita bahas satu persatu teman-teman. Kita sebut dengan narasi. Cerita didasarkan atas urutan kejadian atau peristiwa. Nah, teman-teman bisa dilihat dari inti dari narasi ini ada dua ya teman-teman. Pertama adalah kronologis, artinya ceritanya berdasarkan kronologis. Apa itu kronologis? Urutan waktu, dari dia lahir sampai dia mati. Dari dia bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai dia lahir, sampai dia meninggal. Seperti itu. Yang kedua adalah pembaca. Ingat di sini pembaca seolah-olah melihat kejadian tersebut. Terus itu ciri yang kedua. Jadi ciri yang pertama sesuai dengan kronologis ya, sesuai kronologis. Yang kedua adalah pembaca seolah-olah melihat. Jadi kalau kita membuat sebuah karangan narasi, pembaca itu seakan melihat kejadiannya. Misalnya saya bangun tidur pukul 7, kemudian sarapan, setelah sarapan saya mandi, membersihkan kamar tidur, bersiap-siap berangkat kerja, dan akhirnya saya berangkat. Nah, itu semua kita seperti menonton suatu kegiatan seseorang gitu. Nah, makanya ciri yang kedua adalah pembaca seakan-akan atau seolah-olah melihat kejadian tersebut. Kemudian kita mengenal dengan wacana argumentasi. Inti dari argumentasi itu adalah adanya pendapat. Tapi pendapat seseorang itu harus ada bukti. Jadi kalau kita memberikan sebuah pendapat misalnya, Indonesia sekarang ekonominya lemah. Nah, buktinya apa? Berikan bukti jika argumentasi. Sebagai contoh, membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Benarkah membaca itu adalah kunci dasarnya, kunci utamanya seseorang untuk menguasai ilmu pengetahuan? Nah, ini dijelaskan nih bukti-buktinya nih. Seorang dokter pasti selalu membaca buku-buku medis. Sebab tanpa membaca buku medis, ia akan banyak mengalami kesulitan ketika mendeteksi penyakit pasien. Seorang pelajar tanpa mau membaca buku pelajaran secara rutin, pasti akan banyak mengalami kesulitan ketika menjawab pertanyaan dari guru. Nah, seperti hal ini adalah bukti-bukti atau contoh-contoh. Yang ketiga, kita mengenal dengan paragraf atau wacana atau teks eksposisi. Inti dari eksposisi itu pemberian informasi. Tetapi informasinya harus fakta, harus benar. Jangan sampai eksposisi ini informasinya bentuknya adalah bukan fakta, melainkan kayak semacam tidak mengandung kebenaran gitu. Itu salah. Jadi harus ada faktanya, diberikan fakta-fakta yang logis gitu. Pak, bagaimana jika pendapat? Pendapat juga sebuah redaksi, tetapi jika pendapatnya logis, monggo silakan. Seperti itu contoh, kegiatan dalam memeriahkan HUT RI ke-69 tanggal 17 Agustus 2014 di Desa Simpang Pematang. Semua warga Desa Simpang Pematang turut memeriahkan acara HUT RI ke-69 dengan mengikuti beragam perlombaan yang disediakan oleh panitia. Perlombaan tersebut antara lain panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol, tarik tambang, dan lain-lain. Nah, teman-teman,
Di sini kita diberikan beberapa contoh. Lihat, kalau misalnya pendapat di sini atau suatu hal yang dijelaskannya seperti halnya panjat pinang ini tidak masuk logika, maka jangan dimasukkan. Kira-kira kalau lomba Agustusan itu panjat pinang bisa tidak bisa masukkan. Balap karung masuk logika tidak masuk masukkan. Nah, memasukkan paku ke dalam botol masih logika kecuali memasukkan paku ke dalam mulut, baru itu tidak masuk logika. Oleh sebab itu, teks informasi eksposisi ini harus benar-benar berdasarkan kelogisan yang benar. Selanjutnya kita bertemu dengan teks persuasi. Inti dari teks persuasi adalah ini berupa ajakan untuk melakukan apa yang ditulis oleh seorang penulis. Tentunya harus mengikuti. Kalau di situ tulisannya tentang politik, ya kita harus mengikuti politiknya. Seperti itu. Dan biasanya ini diakhiri dengan partikel lah kalimat terakhirnya. Coba kita lihat contohnya. Membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan sebab bla 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 bla. Pengetahuan itu banyak bersumber dari buku bla bla. Lihat paragraf ini yang kalimat terakhirnya. Oleh karena itu, biasakanlah. Nah, biasakanlah. Intinya di sini adalah biasakanlah. Jika ada lah partikel lah, ini sudah pasti persuasi. Seperti itu. Terakhir adalah deskripsi. Wacana deskripsi atau teks deskripsi itu menggambarkan. Intinya ada dua, menggambarkan dan pembaca seakan-akan merasakan. Menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan. Pembaca seakan-akan merasakan kejadian tersebut. Seperti hal contohnya, malam bulan purnama yang meriah. Cahaya bulan purnama yang sangat terang. Keadaan malam bagaikan siang, yang terang bukan saja di tempat-tempat yang lapang, bahwa pepohonan pun tampak terang. Anak-anak terlihat senang sekali. Ada yang main kejar-kejaran, main sumput-sumputan, dan juga ada yang main pencak silat. Anak-anak remaja pun tidak mau ketinggalan. Mereka banyak menikmati sinar bulan purnama dengan duduk-duduk santai di bawah pohon. Sebagian lagi jalan-jalan berkeliling kampung. Nah, ini menceritakan, menggambarkan keadaan malam itu. Jadi di sini ramai sekali nih seakan-akan. Nah, ketika kita membaca satu persatu kalimatnya, kita seakan-akan merasakan kejadian itu. Nah, ini yang kita sebut adalah karangan atau wacana deskripsi. Jadi ada 5 jenis wacana atau karangan. Pertama adalah narasi, argumentasi, kemudian eksposisi, kemudian ada persuasi, yang terakhir adalah deskripsi. Jadi inti dari materi pengembangan wacana ini adalah seperti ini. Jenis-jenis wacana jangan sampai lupa teman-teman, karena ini akan menunjang teman-teman dalam membuat sebuah paragraf dan kumpulan paragraf.